Halo, selamat datang. Pernah nggak sih ngerasa hidup tuh kayak jalan sendiri, dan kita nggak punya kendali? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Kali ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya ngambil alih kendali itu. Bukan dengan perubahan gede-gedean, tapi lewat kekuatan hal-hal kecil, rutinitas harian, yang simple dan, yang paling penting, bisa kita jalanin. Yuk kita mulai. Mungkin kedengarannya simpel ya pertanyaan ini, tapi ini fondasinya loh. Kamu beneran siap nggak buat bangun rutinitas dan pegang kendali hidupmu? Soalnya, kesiapan mental inilah yang jadi pembeda. Beda antara orang yang cuma pengen berubah sama yang bener-bener komitmen buat berubah. Kita semua kayaknya pernah deh di posisi ini. Iya kan? Nungguin momen besar buat ngubah hidup. Entah itu nunggu dapat kerjaan baru, atau nunggu dapat suntikan motivasi yang tiba-tiba datang, atau aha momen gitu. Tapi sadar nggak sih, kalau sikap nunggu-nunggu kayak gini tuh sebenarnya malah bikin kita jadi penumpang aja di hidup kita sendiri. Kita jadi reaktif, bukan proaktif. Nah, ini dia kuncinya. Kendali yang sesungguhnya itu bukan datang dari satu lompatan raksasa, tapi dari langkah-langkah kecil yang konsisten kita lakuin setiap hari. Coba bayangin deh, ini tuh kayak kita lagi ngebangun jalan. Satu batu, terus satu batu lagi. Setiap kebiasaan kecil itu, ya satu batu itu. Yang pelan-pelan, tapi pasti, ngebentuk jalan hidup kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Kita bakal bahas jebakan yang paling sering bikin orang gagal. Apa itu? Yaitu ngejar-ngejar yang namanya rutinitas sempurna. Pasti tahu kan maksudnya? Kita semua pernah lihat di media sosial video-video A Day in My Life atau My Morning Routine yang kelihatannya produktif banget. Kelihatannya ideal, keren, bikin kita terinspirasi, tapi seringnya itu nggak realistis buat kita. Nah, disinilah jebakannya. Di satu sisi kita lihat rutinitas ideal ini, bangun jam 4 pagi, olahraga sejam, meditasi, nulis jurnal, baca buku. Keren banget kan kedengerannya? Tapi, di sisi lain ada realitanya. Kenyataannya, buat kebanyakan dari kita, nyoba ngelakuin semua itu sekaligus, ujung-ujungnya cuma bikin capek, ngerasa bersalah karena nggak bisa, dan ya udah berhenti total setelah 3 hari. Oke, kalau gitu, ayo kita ubah definisi sempurna. Rutinitas yang sempurna itu bukan yang paling ribet atau yang kelihatan yang paling keren di media sosial, bukan. Rutinitas yang sempurna itu adalah rutinitas yang benar-benar bisa kamu pertahanin, yang cocok sama hidupmu. Itu kuncinya, konsistensi. Ada kutipan bagus nih yang pas banget. Satu kebiasaan baik itu lebih kuat daripada 10 kebiasaan yang cuma bertahan 3 hari. Bener banget kan? Mending fokus ke satu hal kecil, tapi bisa kita lakuin terus-terusan, daripada nyoba 10 hal sekaligus, tapi akhirnya nyerah di tengah jalan. Oke, kita udah tahu nih jebakannya apa. Sekarang, gimana solusinya? Gimana caranya ngebangun rutinitas yang realistis dan beneran nempel? Gampang kok, cuma ada 3 langkah. Pertama, lupain dulu mau ngerjain macam-macam. Fokus aja sama satu kebiasaan yang menurut kamu dampaknya paling gede. Kedua, tentuin kapan mau ngelakuinnya. Waktunya harus jelas. Dan ketiga, ini yang paling penting. Ya udah, mulai aja. Gak usah banyak mikir. Mulai hari ini, terus ulangi lagi besok. Masih bingung mulainya dari mana? Oke, nih ada contoh simpel. Buat pagi hari, nggak usahlah langsung mikir olahraga sejam. Coba deh, 15 menit pertama setelah bangun, jangan pegang HP dulu. Cuma itu aja. Ini bantu banget buat bikin pikiran lebih jernih. Terus, buat malam sebelum tidur, coba deh refleksi singkat. Tanya ke diri sendiri, hari ini aku belajar apa ya? Simpel banget kan? Tapi dampaknya luar biasa. Oke, kita udah tahu cara memulainya. Tapi ada satu elemen lagi yang benar-benar jadi kunci dari semuanya. Inilah yang mengubah kebiasaan kecil jadi perubahan hidup yang nyata. Gini, banyak orang salah paham soal mengendalikan hidup. Ini bukan berarti hidup kita bakal 100% sempurna, nggak ada masalah, atau nggak ada hari-hari yang berat. Bukan itu maksudnya. Artinya jauh lebih dalam dari itu. Poinnya di sini nih, motivasi itu sifatnya naik turun. Hari ini semangat, besok bisa aja males. Nggak bisa diandelin. Tapi kalau rutinitas, rutinitas itu kayak jaring pengaman kita. Waktu motivasi kita lagi anjlok, rutinitas inilah yang ngejaga kita tetap di jalur yang benar. Dan inilah game changernya. Tujuan kita ngebangun rutinitas itu supaya kebiasaan itu jadi otomatis. Nah, pas sudah otomatis, ada hal keren yang terjadi. Disiplin bakal ngegantiin motivasi. Kamu nggak perlu nunggu moodnya bagus buat ngelakuin sesuatu. Kenapa? Karena disiplin yang udah kebentuk dari konsistensi bakal ngambil alih. Dan percaya deh, disiplin itu jauh lebih bisa diandelin daripada motivasi. Dan di momen itulah, saat disiplin udah jadi pegangan kita, disitulah perubahan yang nyata dan awet itu terjadi. Bukan perubahan yang cuma sementara, tapi benar-benar transformasi yang nancep di hidup kita. Jadi, ayo, buang semua alasan.
Nggak perlu nunggu hari Senin, nunggu awal bulan, atau nunggu tahun baru. Nggak ada waktu yang lebih pas dari sekarang. Nunggu-nunggu gitu cuma bikin kita kejebak di lingkaran setan penundaan. Ingat mantra simpel ini aja. Mulai dari yang kecil, lakukan dengan sadar, ulangi besok. Gitu aja terus. Mulai dari hal yang kecil banget sampai rasanya nggak mungkin gagal. Lakukan dengan niat, terus komitmen buat ngulangin lagi besok. Pada akhirnya, bola ada di tanganmu. Setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya bukan lagi gimana caranya, tapi apa langkah pertamaku? Jadi coba pikirin deh, cuma satu kebiasaan kecil apa yang bakal kamu mulai hari ini.